Amarah warga Kurawan. Cuplikan dari Satria Kekasih Dewa dalam episode Kemelut di Kurawan bagian yang kedua. Pada episode yang lalu diceritakan, Pragolopati melaporkan peristiwa di hutan kecil kepada Panggir. Mereka berdua kemudian menunggui Ponco yang tengah melakukan semedi di sebuah bilik. Hingga akhirnya hari yang ketiga Ponco barulah keluar. Dan setelah itu kemudian Pragolopati dan juga Panggir menceritakan semuanya kepada Ponco. Aku yakin orang itu masih berada di desa Kurawan, ucap Panggir. Kalau tidak ketemu, pedukuhan Kurawan itu akan aku bakar, ucap Panggir kembali. Tiba-tiba saja Ponco tertawa lebar. Panggir dan juga Pragolopati merasa heran atas sikap dari Ponco. Apa kau berani mengobrak-abrik pedukuhan itu? Terus, kalau orang itu datang kembali bagaimana? Yakin dapat menghadapinya? Sebelum melawan, kau sudah pingsan di tepi hutan itu. Untung dia tak menghabisi nyawamu, ucap Ponco setelah puas dengan tertawanya. Aku akan meminta bantuan guru, jawab Panggir dengan rasa kesal. Sudahlah, jangan libatkan guru dulu. Besok kita ke sana, ucap Ponco kepada Pragolopati. Dan Pragolopati merasa senang mendengar ucapan Ponco. Bersama dengan gurunya, ia yakin dapat meringkus dua orang yang telah bersembunyi di tepi hutan itu. Pragolopati tak mau dianggap sebagai orang yang lemah oleh warga Kurawan. Ia harus tetap menjadi orang yang ditakuti. Dengan begitu mudah baginya melakukan apa saja dan juga mendapatkan kembali Utari, yang kelak akan dipersembahkan untuk Eyang Guru. Para warga pedukuhan Kurawan tampak pucat pasi. Mereka semua dikumpulkan di halaman rumah Ki Buyut. Dari remaja sampai para orang tua, suara kentong pun sudah dihentikan. Pertanda hampir keseluruhan dari penduduk desa Kurawan sudah berkumpul. Mungkin hanya bayi-bayi dan ibu menyusui saja yang tidak ikut serta. Pragolopati tampak berwibawa berdiri di sebuah pendapa kediaman Ki Buyut. Dengan muka sinis, pemuda itu memandang seluruh penduduk yang berkumpul. Di mana dia? Tunjukkan keberadaannya. Jika ada di antara kalian yang berani menyembunyikan, maka jangan salahkan aku jika rumah kalian aku jadikan kuburan untuk kalian sendiri. Di tengah-tengah keramaian, muncullah dua orang lelaki parubaya. Dilihat dari pakaiannya yang dikenakan, tampak lelaki ini orang yang berada. Pragolopati, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau ingat bahwasanya semua yang ada di sini adalah teman-teman sepermainanmu? Kata orang tersebut dengan suara yang bergetar. Janganlah engkau menjadikan penguasa di sini. Ada Ki Buyut yang harus kau hormati, ucap lelaki parubaya yang baru saja datang tersebut. Bopo, jangan ikut campur dengan urusanku, jawab Pragolopati dengan suara yang lebih keras dari ayahnya. Tingkah lakumu sudah keterlaluan, Pragolopati. Bukankah kau lahir dari tanah ini? Mereka yang ada di sini sedikit banyak telah membantu kita. Cukup, Bopo. Aku tak ingin tanganku ini meremukan kepalamu. Mereka yang ada di halaman rumah Ki Buyut saling berpandangan. Mereka ini adalah orang-orang yang berjiwa kerdil, hanya mementingkan diri sendiri. Padahal kita banyak membantu mereka, memberi makan mereka yang melarat. Tapi apa yang mereka lakukan pada Biung? Mereka jijik bertemu Biung dengan alasan penyakit yang menular. Bahkan sampai mati pun, Biung tidak ada yang melawat, ucap Pragolopati dengan sangat geram. Lelaki setengah baya itu kemudian menunduk. Wajahnya penuh dengan penyesalan. Terlihat air matanya menggenang di kelopak mata. Tidaklah dia takut akan dibunuh, melainkan menyesal atas sikap anaknya yang jauh dari kata norma. Cepat katakan,
di mana orang itu?" Pragolopati berucap dengan lebih lantang, sembari mengancam. Pragolopati kemudian melanjutkan ucapannya, "Jika kalian tetap melindungi orang itu, aku bisa buktikan pedukuhan ini akan menjadi arang, dan tak akan aku biarkan satu orang pun yang keluar dengan selamat dari pedukuhan ini." Pemuda itu kemudian seperti ingin membuktikan ucapannya. Tangannya yang mengepal dihantamkan pada dada seorang lelaki yang berdiri di depan pendapa. Dengan sekejap, orang tersebut tersungkur tidak sadarkan diri. Dadanya membiru, dari mulutnya keluar darah segar. Warga sekitar menggigil ketakutan. Wajah mereka semakin pucat pasi. "Aku dan guruku masih memberikan kesempatan kepada kalian semua. 3 hari ke depan, saat kami datang, orang itu harus sudah ada. Jika tidak, kalian semua akan menanggung akibatnya," ucap Pragolopati. Begitu senang melihat warga yang semakin ketakutan. Setelah berkata demikian, Pragolopati kemudian meninggalkan pendapa, tepat di depan 2 lelaki setengah baya yang mendahului. Suasana kembali hening. Tampak jelas wajah warga Kurawan dalam rasa yang takut, yang teramat dalam. Dapat dibayangkan, 3 hari ke depan rumah-rumah mereka menjadi arang, dan tentu saja jiwa para warga pun ikut terancam. Warga sangat mengenali siapa itu Pragolopati, terlebih orang-orang yang berada di belakangnya. Masih teringat jelas, 3 bulan yang lalu, keponakan Ki Buyut meregang nyawa di tangan Pragolopati, dan hari ini dengan tangan Pragolopati membuat seorang pemuda tersungkur dengan mengucurkan darah segar. Dalam keheningan itu, tiba-tiba saja seorang pemuda berwajah garang berteriak nyaring, "Ki Buyut, serahkan orang itu. Kami akan meringkusnya dan memberikannya pada Pragolopati. Kami tak ingin rumah-rumah kami di bumi hanguskan oleh kelompok Sekar Kecubung itu. Aku baru saja menikah, masih ingin menikmati hidupku." Suasana kemudian menjadi hening, dan selanjutnya para warga pun sama-sama berteriak, "Iya Ki Buyut, serahkan orang itu. Kalau tidak, kami yang akan menggeledah rumah Ki Buyut dan akan menemukan orang itu. Aku yakin anak muda dan lelaki tua itu beang keroknya." Semenjak mereka datang, pedukuhan ini menjadi tidak tenang, teriak pemuda berwajah garang tadi. "Iya benar," sahut para warga yang lain. "Tapi beliau adalah Gusti Arya Kamandanu," sahut lelaki tua yang berdiri di sebelah kanan halaman Ki Buyut. "Itu sudah lama, dan dia bukan lagi Panglima Majapahit." Pemuda di tengah kembali melanjutkan perkataannya. "Serahkan mereka Ki Buyut," kata yang lainnya, dan akhirnya gaduhlah seluruh warga yang ada di halaman rumah Ki Buyut. Warga yang lembut tiba-tiba saja berubah menjadi beringas. Mereka maju bersama-sama untuk naik ke pendapa dan menggeledah rumah Ki Buyut. Lelaki yang telah sangat sepuh itu hanya mampu terdiam. Ia bingung dengan tabiat para warganya. Ia hanya dapat menyaksikan dengan ditemani rasa yang tidak karuan. Warga kemudian mengacak-ngacak isi rumah Ki Buyut. Ki Buyut merasakan amarah warga akibat dalam tekanan, yang sebenarnya hasil dari sebuah rasa takut. Setelah puas mengacak-ngacak pondok Ki Buyut dan tak menemukan apa yang mereka cari, para warga pun begitu kecewa, dan rasa kecewa itu dialihkan kepada Ki Buyut dengan membentak-bentak Ki Buyut. Terlebih setiap pertanyaan yang dilontarkan, tak satu pun dijawab oleh Ki Buyut. Sebuah pukulan pun mendarat di tubuh Ki Buyut yang sudah sangat rentah. Ki Buyut kemudian tersungkur. Ia menahan rasa sakit yang amat sangat oleh pukulan para warga. Nyi Buyut yang berada di sudut pendapa menangis sejadi-jadi memohon kepada warga agar menghentikan tindakannya tersebut. Namun, warga yang sudah sangat marah, sudah lupa akan semuanya. Sepakan dan tamparan bertubi-tubi mendarat di tubuh
Ki Buyut. Dalam kegaduhan inilah, sebuah suara kemudian berteriak dengan sangat nyaring. Semua yang ada kemudian menoleh ke arah suara yang datang. Suasana pun kembali menjadi hening. Di sana, di halaman rumah, telah berdiri seorang lelaki dengan menggunakan caping lebar. Hanya kedua matanya saja yang terlihat. Dan kedua mata itu seperti berkilat-kilat. Jelas, tatapan itu penuh dengan amarah. Apa yang kalian lakukan terhadap Ki Buyut? Dasar orang-orang kerdil. Kalian anggap apa Ki Buyut? Bukankah kalian sendiri yang memilih dia untuk memimpin desa ini? Lalu kenapa kalian memperlakukannya seperti hewan? Semua warga seperti tersentak oleh ribuan cambuk. Dalam keadaan yang demikian, masih saja ada yang memaki. Rasanya darah mereka semakin mendidih, menjalar di sekucur tubuh, lalu naik ke ubun-ubun. Hai, orang aneh, kaulah yang menyebabkan masalah ini. Kedatanganmu dan orang tuamu itu sudah membawa bencana di desa kami. Jawab salah seorang di antara mereka. Tidak kalah nyaringnya dengan pemuda yang menggunakan caping. Wajah orang itu pemerah dengan napas yang tidak beraturan karena menahan amarah. Ayo, kita tangkap anak muda itu dan juga orang tuanya. Merekalah yang kita cari. Mereka juga yang dicari-cari oleh kelompok Sekar Kecubung. Kita serahkan mereka berdua kepada Sekar Kecubung agar desa ini kembali aman. Kita dapat selamat dari arang. Para warga pun mendapat kesempatan untuk menyalurkan amarah mereka yang selama ini tersimpan. Sebab itulah Arya Kamandanu dan Jambunada menjadi sasaran empuk untuk melampiaskan kemarahan dari para warga. Keduanya menjadi bulan-bulanan pemuda desa Kurawan. Dengan beringas, mereka menubruk, menendang dan mendorong kedua orang itu. Jambunada yang tidak telaten menggeram keras. Ia merasa tidak patut diperlakukan demikian dengan menerapkan aji sepi angin yang telah dipelajari dari ayahnya. Jambunada kemudian melompat beberapa tombak, menatap warga dengan tatapan liar. Bila ia melakukan benturan fisik terhadap warga, tentunya ayahnya akan langsung menghentikan tindakannya. Tapi ia harus menunjukkan kehebatannya agar warga paham bahwa ia bukanlah orang yang lemah, yang dengan begitu saja menerima perlakuan dari mereka. Sasarannya adalah pohon kelapa yang berada di dekatnya. Dengan kepalan tangan, ia hantamkan pada pohon kelapa yang berkulit sangat keras. Luar biasa, batang pohon itu berlubang. Kemudian dengan goncangan tangan Jambunada, pohon tersebut tak mampu berdiri lagi, ambruk ke tanah. Pemuda-pemuda pedukuhan Kurawan seperti tersihir. Dengan mata terbelalak, mereka menyaksikan anak muda yang dipukul bersama-sama mampu merobohkan pohon kelapa itu dengan telapak tangannya. Bagaimana bila sasarannya adalah tubuh mereka yang lembut? Bukan perkara sulit baginya bila ingin membunuh mereka semua.